Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan yang paling penting adalah kita harus tetap happy karena dengan kita happy itu bisa mempengaruhi imunitas tubuh kita. Dan tentunya dengan happy juga kita bisa berpikiran positif tentang semua hal. Kembali lagi ya di Renti Channel. Kita akan membahas lebih lanjut tentang PJJ atau PDR, belajar dari rumah. Episode minggu kemarin kita sudah membahas tentang media apa saja yang akan digunakan selama PJJ di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, poin-poin penting apa saja yang akan kita bahas selama semester ini ya, selama proses PJJ ini. Nah, untuk episode sekarang di BDR Part 2, Ibu akan membahas poin pertama dari materi pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Nah, poin pertama ini kita akan bahas tentang perencanaan usaha. Pastinya kalian berpikir, kenapa sih setiap memulai mau usaha itu kita harus ada perencanaan? Apa pentingnya perencanaan dalam sebuah usaha? Tentunya perencanaan itu sangatlah penting ya dalam memulai sebuah usaha, karena salah satu fungsi yang paling bisa dikatakan penting dari sebuah perencanaan itu yaitu di mana kita dengan adanya perencanaan kita bisa mengontrol, kita bisa mengevaluasi jalannya kegiatan usaha kita, dan kita juga bisa mengendalikan ketika ibaratkan ada trouble, ada masalah-masalah yang terjadi ketika dalam proses kegiatan usaha kita itu ada kendala, entah itu di proses marketing, entah itu di proses produksi, entah itu mungkin bisa di promosinya ataupun lain sebagainya. Nah, itulah poin penting kenapa setiap memulai usaha itu kita perlu adanya perencanaan. Oke, dalam poin perencanaan ini ada beberapa subpoin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Yang pertama itu berkaitan dengan ide dan peluang, yang kedua sumber daya yang dibutuhkan, yang ketiganya itu administrasi, dan yang keempat adalah marketing. Nah, untuk poin yang pertama kita bahas dulu, yaitu ide dan peluang. Pastinya kalian sudah tidak asing lagi dengan kata ide, kata peluang. Apa sih ide, apa sih peluang? Tentu setiap orang memiliki pendapat, memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Ada yang berpendapat, Bu, ide itu konsep, Bu, ada ide itu gagasan, atau mungkin rancangan, atau desain. Nah, semua pengertian itu semuanya benar. Kita coba untuk ulas kembali ya materi sebelumnya, karena ini memang sebenarnya sudah dibahas di kelas 10 dan juga di kelas 11, tapi untuk mereview materi agar kalian tetap ingat apa itu ide, apa itu peluang. Jadi definisi dari ide itu sendiri adalah sebuah konsep, sebuah rancangan, sebuah gagasan yang terlahir dari pemikiran seseorang yang menjadi fondasi dasar sebagai tujuan untuk menciptakan sebuah produk, baik itu produk yang sudah ada maupun yang memodifikasi produk yang baru istilahnya, dengan ditambah nilai inovasi maupun kreativitas. Nah, itu ya yang namanya ide. Sekarang kita beralih ke peluang. Peluang itu atau bisa disebut juga opportunity, yaitu kesempatan atau ruang gerak yang dimiliki seseorang untuk menciptakan sebuah produk. Nah, produk di sini bisa produk yang sudah ada ataupun yang bisa dikatakan produk baru. Tetap tidak lepas dari penambahan nilai inovasi dan juga kreativitas. Sekarang apa sih keterikatan antara ide dengan peluang? Apa sih korelasinya? Korelasinya itu apa sih misalnya? Nah, sekarang kita ulas korelasi antara ide dengan peluang, bahwa lahirnya ide itu berdasarkan dari di mana seseorang pengusaha sudah membaca peluang yang ada di lapangan. Jadi, ketika kita menciptakan sebuah produk, tidak
karena apa yang kita suka, tetapi apa yang sudah kita analisis, kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh konsumen atau pasar, barulah lahirlah sebuah ide untuk membuat produk. Bagaimana caranya, Bu? Kita bisa melakukan evaluasi, bisa melakukan analisis kebutuhan ya konsumen. Nah, di sananya letak bagaimana ide terlahir sehingga kita bisa menciptakan produk walaupun produknya memang sudah ada. Hanya kan kita bisa mengevaluasi dari produk yang sebelumnya itu kenapa sih bisa produk ini kok kenapa sih nggak terlalu digandrungi oleh misalkan kelas anak-anak ataupun di kalangan kaula muda, kenapa sih? Nah, kita bisa mengevaluasi di sana letaknya ketika kita sudah menganalisis, sudah mengevaluasi produk yang sebelumnya sudah ada, kita tinggal menambahkan nilai inovasi dan juga kreativitas. Nah, seperti itu ya keterikatannya. Jadi, peluang dan ide itu lahir ketika kita sudah membaca analisis kebutuhan konsumen. Kalau kita sudah menganalisis kebutuhan konsumen, pasti produk kita bisa diterima oleh lapangan. Oke, next kita lanjut. Yang kedua, yaitu sumber daya yang dibutuhkan. Ini yang untuk sumber daya yang dibutuhkan itu pasti tidak akan lepas, sangat erat kaitannya dengan manajemen, di mana manajemen usaha ini tidak lepas dari yang namanya konsep 6M. Nah, pasti kalian sudah pernah dengar nih konsep 6M ya, itu apa? M yang pertama yaitu money. Money di sini adalah modal di mana ketika kita memulai sebuah usaha, tentunya kita membutuhkan modal yang harus kita pegang sebagai ancang-ancang untuk perencanaan kegiatan dan juga proses pelaksanaan usaha kita. Tanpa adanya modal, kita tidak bisa melaksanakan atau melakukan usaha ya. Artinya modal ini mempunyai peranan yang sangat penting ketika kita akan memulai sebuah usaha. Terlepas modal itu adalah kecil atau besar, tergantung konsep usaha seperti apa yang akan kita buat dan yang kita rancang itu mau seperti apa gitu. Jadi intinya yang paling penting adalah tadi modal atau money ya. Tidak hanya untuk proses produksi ataupun proses marketing ataupun apa, tapi kita pun nanti akan mempunyai tim kerja untuk mencapai proses dari pencapaian usaha kita gitu. Yang kedua yaitu man di sini adalah sumber daya manusia, di mana manusia di sini adalah orang-orang yang akan terikat dengan usaha kita nantinya. Tentunya kita ketika berusaha tidak mungkin sendiri ya, tidak selamanya kita sendiri. Pasti suatu saat kita, apalagi kalau sudah tahun pertama kita sudah usaha kita sudah mulai berkembang, pasti kita akan membutuhkan tim. Bahkan mungkin dari 0 bulan pun kita sebenarnya kita punya konsep, tapi kita juga pasti butuh tenaga kerja. Nah, di sini kita juga perlu mempertimbangkan tenaga kerja yang seperti apa yang akan membantu kita untuk mencapai tujuan dari usaha yang sudah kita rancang. Tentunya adalah pekerja atau tenaga sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas. Di mana kita pun harus bisa menempatkan seseorang sesuai dengan tempatnya. Artinya kalau konsep manajemen biasanya dikatakan right man in the right place. Artinya kita menempatkan seseorang pada tempat yang tepat. Ketika seseorang itu pada dasarnya berkompeten di bidang marketing, jangan sekali-kali kita menempatkan dia di tempat yaitu misalkan di bidang produksi, karena itu bisa saja menjadi human error yang terjadi di proses usaha kita gitu. Jadi kita harus bisa menganalisis si A ini kompeten di bidang apa, si B ini kompeten di bidang apa, atau mungkin kita bisa berdiskusi apa yang sebenarnya yang mereka mampu, yang mereka kualifikasi apa sih yang mereka bisa gitu untuk menunjang ke proses usaha, keberlangsungan usaha kita yang nantinya akan mencapai pada tujuan yang kita harapkan. M yang ketiga yaitu mesin. Nah, mesin di sini yaitu berkaitan dengan alat ya. Otomatis kan kita juga menyesuaikan alat di sini
sesuai dengan usaha yang akan kita bangun itu seperti apa. Artinya kenapa harus ada alat? Ini tujuannya untuk membantu proses produksi, proses kegiatan biar lebih efektif dan lebih efisien ya. Terus M yang keempat yaitu material. Material di sini berkaitan dengan bahan baku. Pasti ketika ibaratkan kita menghasilkan sebuah produk, kita pun harus mempertimbangkan bahan bakunya, kita mau belinya dari mana, jumlah yang akan kita pesan itu berapa, terus juga seperti apa bentuknya ataupun yang lainnya. Kita harus mempertimbangkan itu ya. Kita harus sangat-sangat mempertimbangkan material dan bahan baku. Tentu yang paling penting adalah kita harus memilih bahan baku yang mempunyai kualitas yang baik. Karena itu akan mempengaruhi pada finishing good, yaitu target pencapaian hasil terakhir dari produksi kita. Ketika ibaratkan bahan bakunya baik, tentu finishing good-nya pun akan baik seperti itu. Nah, M yang kelima yaitu market. Ini berkaitan dengan pemasaran, dengan marketing, bagaimana kita memilih saluran promosi, channel mana yang akan kita gunakan, apakah konvensional, maksudnya tradisional, door to door, atau mungkin sekarang menggunakan jejaring sosial ya, yang sangat sering dikunjungi oleh konsumen-konsumen kayak Twitter, Instagram, Pet ataupun yang lainnya. Nah, kita harus juga merencanakan untuk marketnya mau seperti apa sih, saluran promosinya mau seperti apa. Nah, untuk M yang keenam yaitu metode. Metode di sini bagaimana kita mempunyai standar dari prosedur perancangan usaha kita. Artinya ini dikembalikan atau bisa dikatakan mau seperti apa sih standar prosesnya, prosedur dan prosesnya dari manajemen usaha kita. Tentunya kalau yang namanya manajemen tidak akan lepas dari yang namanya perencanaan, pengorganisasian, terus juga pengendalian, dan selain yang terakhir adalah pengevaluasian, karena ini pun satu sama lain akan berkesinambungan. Semua itu akan berimplikasi pada maju mundurnya usaha yang kita jalani. Begitu. Oke, itu tentang sumber daya ya. Sekarang kita berlanjut ke administrasi. Administrasi pasti ketika kita mendengar kata administrasi, pastinya yang terbersit dalam pikiran kita itu lebih cenderung ke pekerjaan catat mencatat, surat menyurat. Nah, kalau masih terbersit seperti itu, artinya kita masih memiliki pemikiran ataupun mindset yang sempit. Itu definisi dari administrasi secara sempit yang berkaitan dengan surat menyurat, catat mencatat, istilahnya gitu. Tetapi administrasi dalam proses usaha di sini adalah adanya proses kerja tim. Ya, nanti yang tadi saya sudah bahas sebelumnya bahwa adanya proses kerja tim dalam organisasi. Tujuannya untuk apa? Tentunya untuk mencapai target yang sudah kita tentukan di awal. Kita tuh mau seperti apa gitu. Kita mau mempunyai target jangka panjang, jangka pendeknya itu seperti apa. Nah, disinilah kaitannya dengan administrasi gitu. Dengan adanya administrasi juga kita dapat dengan mudah mengontrol, mengendalikan, dan juga cepat mengevaluasi ketika ibaratkan di tengah perjalanan kegiatan usaha kita itu mengalami masalah ataupun yang lainnya. Nah, itulah salah satu fungsi dengan adanya administrasi. Jadi, itu konsep administrasi dalam usaha secara luas ya, tidak hanya berkaitan dengan catat mencatat. Nah, selain itu juga dengan adanya administrasi, kita bisa mulai menyusun mau seperti apa kedepannya nih usaha kita, ibaratkan pembukaan outlet kedua, toko kedua itu mau di mana, kapan. Nah, itu kita sudah merancang ya penjadwalannya. Terus kita juga bisa mereview saluran-saluran promosi kita. Terus kita juga sudah bisa mulai menambah invest di yang lain. Jadi banyak kaitannya dengan administrasi ya. Jadi tidak hanya kaitannya dengan catat mencatat ataupun surat menyurat gitu. Nah, yang terakhir yaitu marketing atau pemasaran. Di dalam marketing ini ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan. Ada 2 di sini.
Pastinya kalau secara teori pasti banyak tentang marketing di sini ya. Yang Ibu rangkum ada 2 yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah rencana pemasaran. Rencana pemasaran di sini kita harus mempunyai atau menyusun rencana apa saja yang akan kita lakukan dalam marketing produk kita. Artinya seperti strateginya yang akan kita lakukan apa, terus tadi saluran promosinya mau menggunakan apa, jadwalnya juga sama, jangan sampai kita bentrok ya. Artinya kita launching di daerah A berbarengan juga, misalkan dalam posisi tim kita belum banyak, belum istilahnya belum berkembang banyak gitu loh, tim kita masih terbatas misalkan gitu. Atau bisa juga kita launching bertepatan dengan launchingnya produk orang lain yang mana si produknya itu sama. Nah, itu juga bisa mempengaruhi karena kita juga harus tetap memperhatikan kelemahan dan kekurangan dari produk kita. Nah, tetap kita harus menggunakan analisis SWOT ya. Apa kelemahan, apa kekurangan, apa ancaman ya. Terus juga selain itu juga apa tantangan dari pesaing kita, itu harus tetap kita pertimbangkan. Makanya perlu adanya rencana. Selain itu kita juga harus merencanakan anggarannya berapa. Jangan sampai kita defisit atau minus ya untuk proses di pemasaran itu sendiri. Oke, itu untuk rencana ya. Dan yang kedua itu adalah kita harus memperhatikan konsep STP, yaitu segmenting, targeting, positioning. Nah, segmenting di sini maksudnya pembagian kotak-kotak, aslinya pembagian kelompok pasar mana aja yang akan kita tuju. Artinya gini, produk kita itu mau ditujukan ke berdasarkan apa sih ya? Titik tolaknya kelompok mana yang akan kita tuju? Apakah berdasarkan usia, berdasarkan gender, atau berdasarkan pendapatan ataupun selera. Nah, itu juga kita harus memperkirakan. Itu maksudnya targeting ya. Jadi adanya pembagian kelompok-kelompok tujuan produk kita yang mana yang akan kita tuju. Yang kedua, targeting. Kalau targeting di sini kaitannya dengan konsumen mana sih yang bakalan kita prioritaskan, utamakan sebagai pelanggan yang setia. Misalnya kita melihat nih analisis setelah kita ibaratkan launching produk, terus dalam kurun waktu bisa dikatakan mungkin 3 atau 5 bulan, kita lihat oh ternyata yang sangat berperan aktif, konsumen yang sangat berperan aktif di sini adalah berdasarkan gender, maksudnya laki-laki perempuan, dan atau bisa saja berdasarkan usia. Nah, kita juga harus membidik tuh ketika ibaratkan sudah diketahui bahwa pelanggan ini nih yang memiliki persentase yang paling banyak rata-ratanya dalam kurun waktu 1 bulan, mungkin 3 bulan ataupun 6 bulan. Nah, jadi kita prioritaskan orang-orang tersebut itu menjadi pelanggan yang setia. Maksudnya targeting di sini. Jangan sampai mereka merasa kecewa terhadap produk yang sudah kita launchingkan, yang sudah kita produksi gitu. Nah, justru kita butuh saran dan kritiknya dari mereka karena kita beranggapan berdasarkan survei itu mereka adalah pelanggan kita yang loyal. Nah, yang terakhir yaitu positioning. Positioning di sini berkaitan dengan posisi pasar ataupun kita menetapkan posisi produk kita dengan pesaing kita. Artinya tadi apa yang menjadi kelemahan dari produk kita juga harus tahu apa kelemahan dari produk pesaing, kelebihannya apa dari produk kita, kelebihan dari produk pesaing juga apa. Nah, di sini kita harus memposisikan diri. Belum lagi kalau ibaratkan si produk kita itu sama jenisnya dengan si pesaing ataupun kompetitor kita. Nah, gitu ya. Jadi kita juga harus mempertimbangkan rencana pemasaran, kita juga harus merencanakan atau menyusun bagaimana segmentasinya, targetingnya, dan juga posisi pasar dari produk kita. Oke, mungkin itu materi untuk subpoin perencanaan usaha yang tadi sudah Ibu uraikan, dari mulai ide, peluang, sumber daya yang dibutuhkan, terus administrasi dan juga marketing. Nanti akan kita lanjut lagi di episode selanjutnya ya, di BDR part 3.
Jangan lupa untuk presensi kalian bisa lihat di deskripsi. Silahkan kalian isi setelah kalian melihat secara utuh apa saja penjelasan dari materi untuk subpoint yang sekarang. Dan jangan lupa selalu happy dan juga tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum.